Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Pemirsa, saat ini saya masih berada di lingkungan Balai Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyu dan Kabupaten Magelang, di mana ada sekitar 126 pengungsi yang berada di sini. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa Desa Deyangan ini mendapatkan bimbingan selama dampingan kurang lebih selama 3 tahun dari program pengembangan Desa Mitra oleh Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan saat ini saya bersama Ketua Pelaksana Program Pengembangan Desa Mitra bersama Ibu Kanti Pamungkasari. Kita akan ngobrol bersama Ibu Kanti. Bersama kami pemirsa, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya pemirsa, saya bersama Ibu Kanti. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu Kanti ini aktif sekali untuk mendampingi di Desa Deyangan, dan khususnya karena selama 3 tahun ini ada program pendampingan khusus di mana temanya adalah Sister Village. Itu seperti apa Ibu bentuknya? Jadi awalnya kita cerita dari awalnya ya. Kita awalnya dari melihat adanya fenomena di Kabupaten Magelang ini terkait dengan mitigasi bencana. Itu sejak pengalaman erupsi tahun 2010, pemerintah Kabupaten Magelang melakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Salah satunya dengan mengeluarkan peraturan daerah Bupati, nomor 17 tahun 2011 tentang penanggulangan bencana alam. Nah, salah satu program yang dikembangkan adalah Sister Village atau desa bersaudara. Ya, di mana ini disiapkan untuk menjadi tempat pengungsian yang layak begitu. Nah, desa bersaudara ini ditetapkan untuk desa di wilayah KRB 3, kawasan rawan bencana 3, zonasi 3, itu untuk bersaudara di daerah yang aman. Kenapa ini dikembangkan? Ini disebabkan karena penanganan pengungsi pada tahun 2010 nampaknya masih kurang terencana dan masih perlu dikoordinir dengan lebih baik lagi, sehingga tidak banyak kerugian secara material, moral, bahkan secara ekonomi. Betul. Nah, kemudian pada tahun 2011 itu pemerintah Kabupaten Magelang mulai menyelenggarakan atau sosialisasi tentang Sister Village dan kemudian dikembangkan dalam bentuk MOU. MOU 19 desa dari KRB 3 dengan 28 desa aman di bawah. Jadi melibatkan sejumlah tempat ya. Desa. Nah, kemudian dari desa-desa yang sudah melakukan MOU itu, termasuk Deyangan dengan Green Zone, pada tahun 2014 ini sudah difasilitasi oleh BPBD. Dalam hal ini selaku pemerintah daerah. Namun pada saat tahun 2014 ini rupanya upaya-upaya tindak lanjut dari MOU itu masih kurang maksimal, sehingga masih belum tepat sasaran mungkin ya. Kemudian kita diskusi dengan teman-teman OPRB di Deyangan sendiri. Ini bagaimana caranya agar kita bisa untuk menjadi desa Deyangan tangguh, penyangga tangguh. Nah, ini program kami adalah program penyangga tangguh.
program penyangga tangguh. Iya. Ibu, sebelum kita lanjut ke program penyangga tangguh, apakah ada sister village yang lain selain Desa Deyangan yang sudah didampingi oleh tim? Oh, belum ya. Ini baru Iya, Oke. baru di sini. ya, baru Di sini, Desa Deyangan iya. ini yang Iya. mendapatkan dampingan selama 3 tahun. Ketertarikan di antara yang lain itu adalah karena sementara ini banyak desa-desa dari KNP 3 yang sudah banyak yang nangani. Tetapi untuk yang penyangganya Ya, ya. itu nampaknya perlu lebih diberdayakan. Ya, ya, Karena ya. pikiran kami adalah yang menyangga itu harus lebih tangguh Lebih dari tangguh. yang disangga. Betul. Nah, betul. ini prinsip kami Ini- adalah seperti Oke, itu. Sehingga oke. apa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan ini nampaknya perlu didampingi oleh pihak lain. Ya, Salah ya. satu di antaranya kami berupaya untuk membantu Desa Deyangan ini bagaimana caranya untuk mempersiapkan apabila terjadi bencana sewaktu-waktu. begitu. oke, Nah, kemudian oke, mulai tahun 2018 kami mencoba untuk mendampingi dengan sungguh-sungguh tentunya secara terprogram, dan kebetulan ini kami juga mendapat amanah dari Kemenristek Dikti melalui program PPDM itu Oke. untuk mendampingi sebagai desa penyangga tangguh. Oke, Desa oke. Deyangan sebagai penyangga tangguh. Nah, kemudian untuk 3 tahun kami melakukan kegiatan ini, saya melakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah mulai dari enabling, jadi membangun potensi-potensi desa, mulai dari memetakan, kemudian sampai menyelenggarakan lembaga yang nantinya akan menjadi mobile atau misalnya motor gitu. Oke, untuk motor kegiatan. dari penggerak. Yap. Iya. Baik, jadi ada 3 tahapan. Nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Seperti apa tahapan-tahapan dalam Desa Tangguh, Desa gitu ya, penyangga. penyangga tangguh. Sesaat lagi pemirsa. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Tadi kita terakhir membahas tentang seperti apa Desa Penyangga Tangguh, dan ternyata ada tahapan-tahapan sendiri tentunya dalam untuk menjalankan program ini. Silakan dilanjutkan. Dimulai dari tahapan. Oke, yang Ya. pertama Ya, pertama. Yang pertama adalah enabling. Enabling itu membangun potensi desa. Ya. Kami mulai dari sosialisasi dulu. Desa penyangga itu seperti apa? Iya, iya, Sister iya. village itu seperti apa? Betul. Nah, ini yang kami lakukan. Kemudian setelah itu ada kesepakatan dari pihak desa untuk yuk kita menyelenggarakan kelembagaannya, organisasinya. Nah, kemudian muncullah sekarang alhamdulillah sudah punya ruangan kantor. Selama 3 tahun kita dampingi, sudah punya kantor namanya Lembaga Pengurangan Lembaga Penanggulangan Bencana Desa. Ya, Jadi LPBDes. LPBDes. Dan itu tidak nanti diorientasikan bukan hanya untuk menangani masalah penyangga tangguhnya saja, tetapi juga bencana-bencana yang lain. Ini tapi untuk tanggung jawab sebagai desa penyangga tangguh itu diamanahkan pada lembaga ini. Kemudian tahap mulai kedua tahap belum, masih. Baru kemudian ada job desk, kemudian baik. tupoksi panduan pelaksanaan. Yap.
pengembangan sistem informasi desa berbasis komunitas seperti apa. Nah ini kita kembangkan dalam tahun pertama ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu adalah terkait dengan masalah rencana kontingensi. Jadi kesepakatan antara desa KRB 3 dengan desa penyangga. Mulai dari kesepakatan hak dan kewajiban, kemudian berkaitan dengan bagaimana nanti jalur evakuasinya, kemudian data-data penduduknya, sehingga nanti pada saat kegiatan itu harus terjadi, maka di sini sudah benar-benar siap. Betul. Dengan segala kondisi yang ada. Jadi tidak ada yang meleset begitu. Nah, kenapa Kerinjing milih sini gitu? Karena pengalaman tahun 2010 sebagian besar penduduk Kerinjing itu di Desa Deyangan. Jadi sebenarnya pemilihan sister village itu juga berdasarkan hasil itu ya. Iya. Karena pengalaman tahun 2010 itu yang di tahun pertama. Kemudian yang tahun kedua empowering. Iya. Di situ kami melakukan penguatan kelembagaan. Ada pelatihan pegawai darurat. Kemudian bagaimana membangun silaturahmi melalui expo potensi desa. Terus kemudian pelatihan dapur umum, manajemen bara, itu ada di situ. Sampai pada kerjasama dengan BPBD provinsi untuk melakukan gladi lapang. Gladi lapang. Sehingga ini benar-benar real seperti pada saat evakuasi, walaupun hanya sebagian. Tapi waktu itu tahun 2019 itu ada kurang lebih 15 mobil penduduk sana dievakuasi di sini. Alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian tahun ketiga sekarang ini adalah tahun protecting. Protecting ini adalah melindungi sumber daya yang sudah dibangun. Bagaimana caranya agar apa yang selama ini sudah mereka miliki, sudah mereka kuasai, itu tetap bisa terjaga. Di antaranya adalah kegiatan yang kami lakukan adalah penguatan keterampilan. Keterampilan pegawai darurat itu kan banyak. Pelatihan pegawai darurat. Nah, ini termasuk di antaranya masuk ke tahun ketiga. Pengembangan jejaring. Pengembangan jejaring itu misalnya ada pihak luar yang akan mendukung kegiatan penanggulangan bencana. Salah satu di antaranya kami bisa mengkoneksikan adanya kebutuhan MCK pengungsi. Berapa unit? Ada beberapa poin penting dalam kehidupan untuk para pengungsi. Kemudian ada juga antar desa penyangga itu juga harus melakukan komunikasi. Dan saling menguatkan, memberikan informasi. Contohnya kalau Desa Deyangan ini dengan mana, Bu? Di Muntilan, Taman Agung, seperti itu. Sehingga mereka tidak sendiri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul. Nah, ini kami berharap nanti terus berkembang sehingga forum desa penyangga ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang saling kekuatan yang saling menguatkan. Ini harapan kami adalah seperti itu. Terus kemudian satu lagi program yang cukup penting adalah ketahanan pangan pengungsi. Ketahanan pangan. Ini menjadi topik yang bagus dan juga sensitif juga jika kita kaitkan dengan pandemi atau COVID saat ini. Nanti kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Rawanwa TV, Nirwana TV,
TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Ada masih bersama kami pemirsa di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Masih bersama Ibu Kanti Pamungkasari. Ibu Kanti tadi membahas di akhir percakapan kita adalah ketahanan pangan ini menjadi salah satu concern yang sangat penting, yang juga krusial bagi para pengungsi. Iya. Iya. Bisa dilanjutkan. Segala kemungkinan itu kan bisa terjadi. Betul. Apalagi dalam kondisi COVID. Ya. Sementara kondisi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu kan sedang turun gitu. Ya. Nah, ini salah satu cara mengantisipasi apabila nanti subsidi atau bantuan dari pihak lain itu berkurang. Oke. Karena tidak lantas bisa menunggu atau iya kan Ibu, begitu ada bencana atau begitu ada evakuasi, kalau belum ada apa-apa itu kan bisa jadi masalah. Betul. Dan kita mencoba untuk mengatasinya, diantaranya adalah dengan mengadakan program ketahanan pangan pengungsi. Istilahnya seperti itu yang kami programkan. Tetapi sesungguhnya bukan hanya itu untuk kebutuhan evakuasi atau pengungsi ini, bukan hanya itu saja, tetapi termasuk ke depan apabila ada bencana-bencana lainnya itu bisa difungsikan. Betul. Desa itu sudah menyediakan sebenarnya ada 2 hektar tanah desa untuk ketahanan pangan ini. Tapi kami baru mencoba untuk menggarapnya, bukan kami, masyarakat bersama kami. Itu baru kurang lebih ya setengah hektar nanti. Setengah hektar ini baru tahap uji coba karena memang tahun 2020 kami programkan. Nah, perkara nanti hasilnya seperti apa karena ini baru proses. Nah, ini nanti kami berharap istilahnya kebun ketahanan pangan ini bisa bermanfaat betul mengatasi bencana bencana alam atau bencana sosial. Bu, tantangan yang saat ini dirasakan apa sih, di mana kita harus beradaptasi dengan keadaan COVID-19 begitu, lalu ini harus berjalan juga kemudian ketahanan pangan memang semakin kompleks dengan adanya bencana juga, memang ini disiapkan untuk para pengungsi gitu ya, seperti apa gitu keadaan yang lebih layak. Termasuk tadi kami harus diskusi bersama OPRB antara Klinjeng dan Deangan karena yang semula di dalam rencana kontingensi itu ada 7 tempat pengungsian. Tapi rupanya harus dirubah karena kapasitas yang semula 1.000 harus hanya diisi 300. Kemudian yang semula ada sekitar 400 hanya diisi 200. Berarti kan titik-titik pengungsian itu harus dikembangkan lagi. Karena adanya tadi ya Bu, tantangan dalam COVID-19, social distancing, jarak itu. Makanya nanti ini sudah disepakati mana yang akan ditempati dan koordinasi apa yang seperti yang tadi saya sampaikan, Klinjeng melakukan apa, Kedeangan melakukan. Saya hanya memfasilitasi saja. Tetapi Bapak-bapak OPRD itu yang menjalankan semua proses itu tentu saja. Itu. Jadi termasuk ini pun juga sama. Pengungsi itu miliknya Klinjeng, fasilitas ini adalah miliknya Deangan. Jadi ada yang menarik ketika sudah terjalin silaturahmi dengan baik. Hari pertama Klinjeng datang ke sini itu membawa hasil buminya ke sini karena tidak tahu apakah di sini sudah tersedia atau belum. Untuk mereka tetap berprinsip bahwa ini untuk masyarakat saya. Jadi mereka membawa sekian karung ini ya betul hasil panen mereka ya Bu ya. Gitu.
dinikmati bersama Betul, pengungsi, betul, gitu. betul. Inilah sister village yang sudah Ya, yang sudah dengan benar baik. terjalin. Apa sebenarnya, mungkin itu salah satu goal yang ingin dicapai dalam Sister Village, gitu ya Bu ya, mungkin itu salah satunya. Apalagi hal lain yang sebagai mungkin visi besar yang ingin dicapai dari Sister Village ini Bu? Ya, harapannya adalah proses evakuasi atau pengungsian itu risikonya sudah dapat ditekan gitu. Oke, Ini yang paling penting adalah seperti itu. Sehingga pengurangan risiko bencana itu kan meliputi tiga hal. Yang pertama pra bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Pasca bencana. Nah, tiga-tiganya itu sudah diatasi mereka sendiri. Oke. Bersama pihak lain. Pihak lain Oke. hanya membantu, tetapi yang merasakan, yang punya gawe itu mereka sendiri. Sehingga mereka benar-benar berdaya atau resilience terhadap bencana itu sendiri. Ini yang poin penting itu ada di sini. Oke. Begitu banyak hal penting yang harus ditekankan sebagai, tentu ini tak mudah dan tidak bisa dilakukan sehari dua hari. Ini sudah tahun berjalan. Terima kasih banyak Ibu Kanti Pamukasari sudah ngobrol bersama kami. Terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga masyarakat secara luas, Ibu? Terkait dengan erupsi Merapi, yang tentunya kabarnya ini kan masih kalau kita ikuti di medsos, Sosial media. ini kan banyak sekali simpang siur begitu. Ya. Kami berharap agar tidak terjadi kepanikan, kita membaca atau mengikuti, mendapatkan informasi resmi dari lembaga-lembaga resmi yang terkait ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu Kanti, selamat bertugas kembali dan sampaikan salam juga untuk tim untuk selalu semangat, jaga kesehatan juga Ibu ya. Itu tadi obrolan yang menarik di mana tadi banyak nilai-nilai persaudaraan dan juga keindahan di mana Sister Village itu ada. Tentu saja kita semua di sini bersaudara untuk mendukung satu sama lainnya. Saya Putri Ahmad Dhani, sampai jumpa.